Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah Putri dengan NIM 2102090994, ingin mempresentasikan hasil diskusi saya pada mata kuliah penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungan antara fenomena lainnya. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena. Selanjutnya ada karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama ada desain. Desain yang disusun secara mantap di awal menjadi pegangan utama dalam penelitian. Kemudian yang kedua ada tujuan, menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi. Yang ketiga adalah jenis penelitian, yaitu ada eksperimen, R&D, survei, dan eksplorasi. Yang keempat ada metode instrumen, yang ada tes, angket, instrumen standar. Kemudian yang kelima ada data, yaitu angka atau skor. Yang keenam analisis. Yang ketujuh ada orientasi, hasil akhir pengujian data. Kemudian yang terakhir ada subjek atau populasi atau sampel dalam penelitian. Ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat dimetaforkan sebagai yakni pola kerja penciptaan perupaan yang memberi tekanan pada proses kerja yang berbagai bahan, benda, dan bentuk. Dengan demikian, hasil kerja merupakan sebuah ciptaan yang kompleks, padat, dan mirip clipping yang mewakili citra pemahaman atau penelitian mengenai dunia fenomena yang dianalisis. Baik, B ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat dimetaforakan sebagai yakni pola kerja penciptaan perupa yang memberi tekanan pada proses kerja merakit dari berbagai bahan, benda, dan bentuk. Dengan demikian, hasil kerja merupakan sebuah ciptaan yang kompleks, padat, reflektif, dan mirip clipping yang mewakili citra pemahaman dan interpretasi penelitian mengenai dunia. Ada karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama ada latar alamiah, yang kedua ada manusia sebagai alat atau instrumen, yang ketiga ada metode kualitatif, yang keempat analisis data secara induktif, yang kelima ada teori dasar, yang keenam ada deskriptif, yang ketujuh lebih mementingkan proses daripada hasil, yang ke-8 adanya batas yang ditentukan oleh fokus, 9 adanya kriteria khusus untuk keabsenan data, 10 desain yang bersifat sementara, 11 hasil penelitian dirundingkan dan disepakati. Ada karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama ada latar alamiah, yang kedua ada manusia sebagai alat atau instrumen, yang ketiga ada metode kualitatif, yang keempat analisis data secara induktif, yang kelima ada teori dasar, yang keenam ada deskriptif, yang ketujuh lebih mementingkan proses daripada hasil, yang ke-8 adanya batas yang ditentukan oleh fokus, 9 adanya kriteria khusus untuk keabsenan data, 10 desain yang bersifat sementara, 11 hasil penelitian dirundingkan dan disepakati. Konsep dasar dalam R&D. Brown and Gale menyatakan bahwa penelitian pengembangan pendidikan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan mempelagisasi produk pendidikan. Brown juga mengatakan bahwa pendidikan adalah pendekatan penelitian untuk menghasilkan suatu produk baru untuk menyempurnakan produk yang sudah ada. Ada tujuan R&D di dalam dunia pendidikan, di antara lain yang pertama menjabati kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dengan praktik mendidik. Yang kedua ada menghasilkan produk pendidikan yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif.
Karakteristik R&D. Menurut Satyasa, pendidikan pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif. Yang kedua itu ada pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta media belajar. Yang ketiga, proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan dalam uji ahli. Kemudian yang keempat ada proses pengembangan model, pendekatan modul, metode, dan media pembelajaran. Perlu didokumentasi secara rapi dan dilaporkan secara sistematis. Langkah-langkah dalam R&D. Yang pertama, diawali dengan adanya kebutuhan permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan menggunakan suatu produk tertentu. Yang kedua, langkah selanjutnya menentukan karakteristik dari produk yang dihasilkan. Yang ketiga, setelah itu barulah dibuat drive produk. Kemudian produk tersebut diuji coba di lapangan dengan sampel secara terbatas dan diulang-ulang. Keempat, yaitu berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi diadakan penyempurnaan sampai di hasil produk yang terbaik atau produk yang standar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.